Pengacara Budi mengangkat pandangannya dari tumpukan dokumen dengan ekspresi serius yang membuat darahku berdesir. Dia baru saja selesai membacakan bagian utama dari surat wasiat suamiku dan anak tiriku. Niko tidak bisa menahan euforianya. Dia berdiri seolah-olah dia adalah raja baru sebuah kerajaan, merapikan setelan mahal yang aku belikan tanpa tahu dia akan menggunakannya untuk menghancurkanku. Kalian semua sudah dengar, teriak Niko dengan tangan direntangkan, menatap Bima dan istrinya. Rina, kita mendapatkan rumah dan bisnis ini. Dia hanya dapat tanamannya saja. Tawanya begitu keras hingga menggema di seluruh kantor pengacara. Rina menutup mulutnya pura-pura kaget, tapi matanya berkilauan penuh kedengkian. Bahkan anakku sendiri, Bima, ikut tertawa kecil, seolah lucu melihat ibunya yang berusia 65 tahun ini akan berakhir di jalanan. Tanaman di kebun, ulang Rina di sela-sela tawanya. Baik sekali ayah tirimu itu, Niko. Dia meninggalkan bunga-bunga kesayangannya agar bisa dirawat di hari tuanya. Mereka semua tertawa seolah itu lelucon paling lucu di dunia. Aku tetap duduk diam, merasakan air mata yang mendesak keluar, tapi aku menolak memberi mereka kepuasan itu. Niko mendekati kursiku dengan senyum merendahkan yang sangat kukenal. Ayolah, Sari, jangan pasang wajah sedih begitu. Setidaknya kamu bisa menjual beberapa mawar untuk membeli roti. Ucapannya memicu gelombang tawa lainnya. Lagi pula, sudah saatnya orang muda yang mengambil alih bisnis. Kamu tidak pernah mengerti apa-apa soal itu. Kamu selalu hanya menjadi istri yang menyajikan kopi untuk pelanggan. Pengacara Budi berdeham, dan aku melihat sesuatu yang aneh dalam ekspresinya. Ada ketegangan di matanya yang tidak ada sebelumnya. Tuan Niko, katanya dengan suara tegas, saya khawatir ada sesuatu yang penting yang harus saya jelaskan sebelum Anda melanjutkan perayaan. Niko membuat gerakan meremehkan dengan tangannya. Apalagi yang mungkin ada, Budi? Kita sudah dengar semuanya. Ayahku mewariskan toko bangunan, 2 ruko komersial, dan rumah keluarga ini kepadaku. Bima mendapatkan bengkel. Dan dia menunjukku seolah aku orang asing. Dia mendapatkan tanamannya. Semuanya sangat jelas dan adil. Mengingat kami yang selalu bekerja keras sementara dia hanya tinggal di rumah bermain di taman. Tepat sekali, Bima ikut bicara untuk pertama kalinya, dan dukungannya pada saudara tirinya lebih menyakitkan daripada tamparan manapun. Niko dan aku selalu ada di bisnis bersama ayah. Dia hanya mengurus urusan rumah tangga. Istrinya, Jessica, mengangguk dari kursinya, seolah itu adalah pendapat paling masuk akal di dunia. Rina berdiri dan mendekatiku dengan senyum palsu. Jangan khawatir, Sari. Aku yakin kamu akan menemukan apartemen kecil tempat kamu bisa meletakkan pot-pot bungamu, mungkin di dekat pasar. Jadi kamu bisa menjual bungamu di akhir pekan. Nadanya begitu merendahkan hingga membuatku mengepalkan tangan. Hah, menjual bunga di pasar, ejek Niko. Sempurna untuk seorang wanita yang tidak pernah tahu cara melakukan apapun selain menyiram tanaman dan memasak. Setidaknya dia akan berguna untuk sesuatu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Pengacara Budi memukul mejanya dengan keras, menghentikan tawa kejam mereka. Cukup. Suaranya membelah udara seperti pisau. Sebelum kalian melanjutkan perayaan ini, saya harus memberitahu kalian tentang beberapa detail yang sangat penting yang mengubah situasi ini sepenuhnya. Niko menatapnya dengan kesal. Detail apa? Anda sudah membacakan seluruh surat wasiat. Tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Arogansinya membuatku mual. Tetapi sesuatu dalam ekspresi pengacara itu membuatku duduk tegak di kursiku. Budi membuka map lain yang selama ini dia tutup. Bisnis yang kalian kira telah kalian warisi, katanya perlahan, itu tidak pernah menjadi milik kalian. Semuanya terdaftar atas nama. Kantor itu menjadi sunyi senyap. Budi membiarkan map misterius itu terbuka di hadapannya, dan aku bisa melihat senyum perlahan memudar dari wajah Niko dan Rina. Bima mencondongkan tubuh ke depan, bingung, sementara Jessica mencengkeram lengannya seolah merasakan sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Atas nama siapa? Tanya Niko dengan suara yang tidak lagi terdengar percaya diri seperti sebelumnya. Arogansinya mulai retak, seperti topeng yang pecah di bawah tekanan. Pengacara Budi menatapku langsung sebelum menjawab.
Semuanya terdaftar atas nama Ibu Sari sejak perusahaan-perusahaan ini didirikan. 25 tahun yang lalu, dunia seakan berhenti sejenak. Niko ternganga. Wajahnya berubah dari kemenangan mutlak menjadi kebingungan total. Itu tidak mungkin, gumamnya. Ayahku yang selalu mengelola bisnis. Dia pemilik segalanya. Aku bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Aku kenal setiap pelanggan, setiap pemasok, setiap kontrak. Anda bekerja dengannya. Ya, lanjut Budi dengan suara tegas, tetapi di bawah pengawasan langsung pemilik sebenarnya. Ibu tiri Anda, Ibu Sari, yang selama bertahun-tahun ini memutuskan untuk membiarkan suaminya menjadi wajah dari bisnis sementara dia mengelola operasi yang sebenarnya dari balik layar. Rina berdiri dengan kasar. Ini pasti semacam kesalahan. Lelucon yang tidak lucu. Bagaimana mungkin wanita yang kerjaannya hanya menyiram tanaman itu menjadi pemilik 3 perusahaan? Suaranya menjadi melengking, putus asa. Ini bukan kesalahan, jawab Budi, mengeluarkan setumpuk dokumen dari map. Saya punya semua akta pendirian, sertifikat, kontrak sewa ruko, rekening bank perusahaan, semuanya atas nama Sari Puspita Dewi. Suaminya hanya tercatat sebagai manajer yang berwenang, tidak pernah sebagai pemilik. Bima tampak seperti baru saja dipukul di perut. Tapi ayah selalu bilang kami adalah mitranya, bahwa suatu hari nanti kami akan mewarisi semuanya. Niko praktis tinggal di toko bangunan. Dia kenal semua pelanggan. Aku menghabiskan setiap sore di bengkel untuk belajar. Dan kalian memang belajar. Budi membenarkan. Tetapi kalian bekerja untuk ibu tiri kalian, bukan untuk diri kalian sendiri. Setiap keputusan penting, setiap investasi besar, setiap kontrak signifikan, semuanya harus melalui persetujuan akhir dari Ibu Sari. Ayah kalian hanya menjalankan perintah yang dia berikan. Niko mulai berjalan mondar-mandir seperti binatang di dalam kandang. Ini tidak mungkin benar. Dia tidak pernah muncul di kantor. Dia selalu di rumah, memasak, membersihkan, merawat tanaman sialan itu. Suaranya pecah di kata terakhir, seolah dia akhirnya mengerti sesuatu yang membuatnya ketakutan. Rupanya, kata Budi dengan senyum yang hampir tak terlihat, kalian tidak pernah bertanya-tanya mengapa ayah kalian selalu harus berkonsultasi di rumah sebelum mengambil keputusan penting. Atau mengapa setiap malam dia membawa pulang map penuh dokumen. Atau mengapa Ibu Sari selalu tahu persis berapa banyak uang di rekening tanpa pernah menginjakan kaki di kantor. Rina menerjang ke arah meja pengacara. Tunjukkan kertas-kertas itu. Ini pasti pemalsuan. Nenek tua itu memanipulasi suaminya untuk menaruh semuanya atas namanya. Tangannya gemetar saat mencoba meraih dokumen. Ibu, tolong kendalikan diri Anda. Budi memperingatkan, menarik kertas-kertas itu dari jangkauannya. Dokumen-dokumen ini berusia lebih dari 2 dekade dan telah disahkan oleh notaris. Selain itu, saya punya kesaksian dari para bankir, pengacara perusahaan, dan akuntan yang telah bekerja secara langsung dengan Ibu Sari selama bertahun-tahun ini. Kesaksian? Tanya Bima dengan suara gemetar. Kesaksian apa? Budi mengeluarkan map lain, bahkan lebih tebal dari yang sebelumnya. Bapak Adrian Santoso, manajer Bank Pusat, mengonfirmasi bahwa Ibu Sari mengunjungi kantor bank secara pribadi setiap hari Jumat untuk memeriksa laporan rekening ketiga perusahaan. Ibu Rosa Lestari, akuntan pajak, menyatakan bahwa dia menerima instruksi langsung dari Ibu Sari untuk setiap laporan pajak dan setiap audit. Insinyur Daniel Hermawan, yang membangun perluasan toko bangunan, mengonfirmasi bahwa semua kontrak dinegosiasikan dan ditandatangani secara pribadi oleh Ibu Sari. Niko menjatuhkan dirinya ke kursi. Wajahnya kehilangan semua warna. Tapi, jika dia pemiliknya, mengapa ayahku berjanji kami akan mewarisi semuanya? Mengapa dia membuat kami bekerja seperti budak selama bertahun-tahun jika dia tahu kami tidak berhak atas apapun? Pengacara itu menatapku sebelum menjawab, seolah meminta izin untuk mengungkapkan kebenaran berikutnya. Aku mengangguk sedikit, tahu bahwa waktunya telah tiba bagi mereka untuk mengetahui seluruh cerita. Ayah kalian menjanjikan sesuatu yang bukan miliknya karena dia berharap bisa meyakinkan istrinya untuk mengubah surat wasiatnya. Dia percaya jika kalian terbukti pekerja keras dan berkomitmen, pada akhirnya dia akan menyerahkan kepemilikan bisnis kepadanya.
Budi berhenti sejenak secara dramatis. Dia salah. Kata-kata pengacara Budi jatuh di kantor seperti bom nuklir. Niko tampak seperti baru saja ditikam dari belakang. Napasnya menjadi tidak teratur dan tangannya gemetar hebat. Rina mulai menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena amarah yang tak berdaya. Air mata pahit yang keluar ketika kau menyadari telah kehilangan sesuatu yang kau pikir sudah menjadi milikmu. Kamu bohong, gumam Niko. Tapi suaranya terdengar hampa, tanpa keyakinan. Semua ini konspirasi. Dia memanipulasi ayahku, meracuninya untuk melawan kami. Dia berbalik ke arahku dengan mata penuh kebencian murni. Dasar penyihir, kamu cuci otak ayahku. Kamu meyakinkannya untuk mengkhianati anak-anaknya sendiri. Bima terdiam, memproses informasi itu seolah-olah itu adalah persamaan matematika yang mustahil dipecahkan. Jessica mengamatinya dengan cemas. Mungkin sedang menghitung dalam hati berapa banyak uang yang baru saja mereka kehilangan. Keheningan berlangsung selama beberapa detik, sampai akhirnya anakku angkat bicara. Ibu, kata Bima dengan suara pecah. Apakah ini benar? Ibu benar-benar pemilik segalanya? Matanya memohon padaku untuk mengatakan tidak, bahwa semuanya hanya lelucon kejam, agar segalanya kembali seperti yang dia yakini 5 menit sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam pertemuan ini, aku memutuskan untuk berbicara. Suaraku keluar lebih mantap dari yang kuduga. Syarat dengan 25 tahun keputusan diam-diam dan pengorbanan tak terlihat. Itu benar, Bima. Selalu benar. Niko meledak seperti gunung berapi. Pembohong. Jika kamu pemiliknya, kamu pasti ada di kantor. Kamu pasti akan mengambil keputusan penting. Kamu tidak akan tinggal di rumah seperti pembantu. Wajahnya memerah karena marah. Urat-urat di lehernya menonjol seperti tali yang tegang. Kamu pikir aku tidak mengambil keputusan penting? Tanyaku dengan ketenangan yang mengejutkanku sendiri. Siapa yang kamu pikir memutuskan untuk mempekerjakan Rudy sebagai mandor di bengkel ketika kamu ingin memecatnya? Siapa yang mengizinkan pembelian mesin baru untuk toko bangunan tahun lalu? Siapa yang menyetujui kenaikan gaji untuk semua karyawan pada bulan Desember? Itu semua diputuskan oleh ayahku, teriak Niko. Tapi suaranya tidak lagi terdengar begitu yakin. Ayahmu pulang setiap malam dengan map penuh keputusan yang tertunda. Lanjutku, merasakan kebenaran mengalir dariku seperti air dari mata air. Dia duduk bersamaku di dapur dan kami meninjau setiap kontrak, setiap investasi, setiap masalah dengan karyawan atau pemasok. Aku memeriksa angka-angkanya, menganalisis proyeksi, dan mengambil keputusan akhir. Dia kembali keesokan harinya dan melaksanakan perintahku. Rina menyeka air matanya dengan marah. Itu tidak mungkin. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga. Penghinaannya tumpah seperti racun. Budi turun tangan, membuka berkas lain. Izinkan saya menjelaskan sesuatu tentang pendidikan Ibu Sari. Beliau memiliki gelar sarjana administrasi bisnis dari Universitas Indonesia, lulus dengan predikat cum laude pada tahun 1978. Beliau bekerja selama 5 tahun sebagai auditor di sebuah firma akuntansi sebelum menikah. Beliau juga memiliki spesialisasi dalam keuangan perusahaan yang diselesaikan secara online selama tahun-tahun awal pernikahannya. Keheningan yang mengikuti begitu memekakan telinga. Niko menatapku seolah-olah dia melihatku untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bima membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Jessica menjadi pucat, dalam hati menghitung berapa tahun mereka telah meremehkan sepenuhnya wanita di hadapan mereka. Tapi jika ibu begitu pintar, kenapa ibu tinggal di rumah? Tanya Bima dengan suara anak kecil yang tersesat. Mengapa ibu tidak bekerja di perusahaan secara langsung? Pertanyaan itu menyakitiku lebih dari yang kuduga, karena menyentuh luka terdalam dalam kehidupan dewasaku. Karena ayahmu yang memintanya, jawabku dengan kejujuran yang brutal. Saat kami menikah, dia baru saja mewarisi sebuah bengkel kecil dari ayahnya. Dia punya mimpi besar, tapi nol pengetahuan bisnis. Dia memintaku untuk membantunya mengembangkan bisnis, tetapi dari rumah, karena dia percaya pelanggan tidak akan menganggap serius perusahaan yang dipimpin oleh seorang wanita. Itu berbeda pada masa itu, gumam Jessica. Lebih pada dirinya sendiri daripada orang lain.
Saat itu tahun 1985. Lanjutku. Merasakan kepahitan puluhan tahun menumpuk di tenggorokanku. Prasangka lebih kuat, itu benar. Tetapi juga lebih mudah bagiku untuk bersembunyi di belakangnya dan mengelola semuanya dari balik layar. Pelanggan melihat seorang pria yang dapat diandalkan di depan. Tetapi setiap keputusan strategis datang dariku. Setiap ekspansi, setiap lini produk baru, setiap aliansi komersial, semuanya berasal dari kepala ini yang kalian pikir hanya berguna untuk merencanakan menu dan menyiram tanaman. Niko berdiri terhuyung-huyung, seperti petinju yang baru saja menerima pukulan telak. Tidak, tidak, tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Aku mendedikasikan seluruh hidupku untuk bisnis itu. Aku mengorbankan mimpiku sendiri untuk membangun sesuatu yang kupercayai akan menjadi milikku. Suaranya pecah menjadi isakan tertahan. Mimpimu sendiri, tanyaku dengan tawa pahit. Maksudmu mimpimu untuk datang jam 10 pagi, pergi makan siang selama 2 jam, dan menghilang pada hari Jumat sore untuk minum-minum dengan teman-temanmu? Atau mimpimu untuk menerima gaji setiap bulan tanpa memeriksa satupun rekening, tanpa khawatir tentang tagihan yang jatuh tempo, tanpa kehilangan tidur karena persaingan di seberang jalan? Aku bekerja keras, protes Niko. Tetapi bahkan dia tahu kata-katanya terdengar hampa. Kamu bekerja seminimal mungkin. Aku mengoreksinya. Dan setiap kali ada keputusan sulit yang harus diambil, setiap kali ada masalah nyata, kamu berlari pulang mencari ayahmu. Apa yang kita lakukan dengan pemasok yang tidak menepati janji? Apakah kita pecat Pak Lutfi? Haruskah kita berinvestasi di lini produk baru itu? Dan ayahmu akan naik ke ruang kerjaku, berkonsultasi denganku, turun dengan jawaban, dan kamu percaya kebijaksanaan itu datang darinya. Budi berdeham pelan. Ibu Sari, jika Anda mengizinkan, ada hal lain yang harus saya ungkapkan tentang keadaan sebenarnya dari warisan ini. Nadanya berubah, menjadi lebih formal, lebih legal. Semua mata tertuju padanya. Niko berpegangan pada sandaran kursinya seolah-olah itu satu-satunya hal yang menahannya untuk tidak jatuh. Apalagi? Tanyanya dengan suara serak. Surat wasiat yang baru saja kalian dengar memang benar kehendak ayah kalian. Tapi ada satu detail yang mengubah segalanya. Budi mengeluarkan dokumen yang berbeda, dengan segel resmi yang berkilauan di bawah cahaya kantor. 3 hari sebelum kematiannya, ayah kalian menandatangani sebuah kodisil, sebuah tambahan hukum pada surat wasiat asli. Kodisil, ulang Rina, mengucapkan kata itu seolah-olah itu racun. Dalam kodisil itu, ayah kalian secara resmi mengakui bahwa semua aset yang disebutkan dalam surat wasiat asli tidak pernah menjadi miliknya secara hukum. Dia mengakui bahwa selama bertahun-tahun dia bertindak sebagai pengelola properti orang lain, khususnya properti milik istrinya. Dan, yang lebih penting lagi, dia menyatakan bahwa setiap utang, hipotek, atau masalah keuangan yang terkait dengan bisnis tersebut adalah tanggung jawab eksklusif dari mereka yang mewarisinya dalam surat wasiat asli. Wajah Niko berubah dari merah menjadi putih pucat dalam hitungan detik. Utang? Utang apa? Budi tersenyum. Tetapi itu bukan senyum ramah. Itu adalah senyum hiu yang mencium bau darah di air. Saya senang Anda bertanya, Niko, karena ternyata ada beberapa rekening yang harus Anda tanggung secara pribadi. Budi membuka map baru. Kali ini berwarna merah, seolah-olah warnanya sendiri memperingatkan bahaya isinya. Niko mencengkeram tepi meja. Buku-buku jarinya memutih seperti kertas, sementara Rina tampak hampir pingsan. Bima menatap bergantian antara pengacara dan aku, seolah mencoba memahami bahasa yang sama sekali asing. Utang-utang itu, Budi memulai dengan suara pelan, semuanya terdokumentasi di sini. Mari kita mulai dengan yang terbaru. Dia mengeluarkan selembar kertas dengan kop surat bank. Niko, apakah kamu ingat ketika kamu meminta pinjaman 750 juta rupiah tahun lalu untuk memodernisasi toko bangunan? Niko terdiam. Rina menatapnya dengan mata panik. 750 juta. Bisiknya. Kamu bilang padaku hanya 150 juta untuk beberapa peralatan baru. Pinjaman itu disetujui menggunakan toko bangunan sebagai jaminan. Lanjut Budi tanpa ampun. Tetapi karena toko bangunan itu tidak pernah menjadi milikmu, secara teknis kamu melakukan penipuan bank. Namun,
Bank bersedia untuk tidak mengajukan tuntutan pidana jika kamu bertanggung jawab atas seluruh utang ditambah bunga yang terakumulasi. Total saat ini, 975 juta rupiah. Itu tidak mungkin, teriak Niko. Ayahku menandatangani surat-surat itu bersamaku. Dia yang menjamin pinjaman itu. Ayahmu tidak bisa menjamin sesuatu yang bukan miliknya. Jelasku dengan ketenangan yang mengejutkanku. Aku tidak pernah menyetujui pinjaman itu. Faktanya, aku menentangnya dengan keras ketika ayahmu berkonsultasi denganku tentang itu. Tapi kamu bersikeras. Kamu memohon padanya, bahkan mengancam akan keluar dari perusahaan jika dia tidak membiarkanmu melakukannya. Rina berdiri terhuyung-huyung. Niko, kamu berjanji uang itu untuk bisnis. Di mana uangnya? Untuk apa kamu menghabiskannya? Suaranya menjadi histeris. Niko menghindari tatapannya. Keheningan berlangsung selama beberapa detik sampai Budi memutuskan untuk melanjutkan pengungkapannya yang menghancurkan. Menurut catatan bank, 300 juta rupiah dihabiskan untuk mobil sport, 200 juta untuk liburan di Eropa, 100 juta untuk perhiasan dan pakaian mewah. Dan sisanya? Yah, sepertinya hilang di meja poker di luar kota. Bohong, raung Niko. Tapi suaranya pecah di akhir kata. Rina menamparnya begitu keras hingga suaranya bergema di seluruh kantor seperti tembakan. Kamu pembohong. Seorang pencuri. Kamu mempertaruhkan masa depan keluarga kita. Air mata mengalir di wajahnya. Tetapi sekarang itu adalah air mata kebencian murni terhadap suaminya sendiri. Bima membeku, melihat bagaimana saudara tirinya hancur di depan matanya. Niko, gumamnya. Katakan padaku ini tidak benar. Katakan padaku kamu tidak mempertaruhkan uang bisnis. Tapi Niko tidak bisa berbohong lagi. Topengnya sebagai pria sukses dan dapat dipercaya telah hancur berkeping-keping. Itu investasi, gumamnya. Aku akan menggandakan uangnya dan mengembalikannya sebelum ada yang sadar. Aku punya sistem, strategi yang aman. Sistem, ejek Rina. Sistemmu adalah mempertaruhkan semuanya pada warna hitam di roulette. Rudi dari bengkel menceritakan semuanya padaku. Dia melihatmu kehilangan 300 juta dalam satu malam. Budi berdeham untuk mendapatkan kembali perhatian. Sayangnya, itu belum semuanya. Bima, kamu juga punya beberapa utang yang belum diselesaikan. Anakku menjadi pucat. Tapi aku tidak pernah meminta pinjaman apapun. Aku selalu bertanggung jawab dengan uang bengkel. Kamu benar bahwa kamu tidak pernah meminta pinjaman formal. Budi membenarkan. Tapi kamu memang menyetujui beberapa pembelian penting, tanpa berkonsultasi dengan pemilik sebenarnya. Derek hidrolik baru, peralatan las canggih, sistem diagnosis terkomputerisasi. Totalnya, 450 juta rupiah yang dibebankan ke rekening bengkel tanpa izin dari Ibu Sari. Tapi itu adalah alat yang diperlukan untuk pekerjaan. Protes Bima. Ayah menyuruhku membelinya. Katanya itu investasi penting untuk menjaga bengkel tetap kompetitif. Dan memang itu diperlukan, aku mengakui. Tapi kalian tidak pernah berkonsultasi denganku. Ayahmu mengambil keputusan itu secara sepihak. Berharap aku akan menerimanya setelah kejadian. Perbedaannya adalah kamu, Bima, setidaknya membeli barang-barang yang berguna untuk bisnis. Kakak tirimu menghabiskan uang untuk gaya hidup pribadinya. Jessica akhirnya berbicara. Suaranya bergetar ketakutan. Bima, apakah ini berarti kita harus membayar 450 juta? Dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? Kita baru saja membeli rumah baru. Kita punya cicilan KPR, cicilan mobil. Budi memeriksa dokumen lain. Ya, rumah baru. Topik yang menarik. Senyumnya menjadi semakin kejam. Apakah kalian tahu bahwa uang muka rumah itu dibayar dengan uang dari bengkel? Uang muka yang tidak pernah disetujui oleh pemilik sebenarnya. Berapa uang mukanya? Tanyaku, meskipun aku sudah menduga jawabannya. 600 juta rupiah, jawab Budi. Uang yang diambil dari rekening cadangan bengkel untuk biaya darurat. Rupanya, Bima menganggap membeli rumah 4 kamar tidur dengan kolam renang adalah keadaan darurat. Bima merosot di kursinya seperti boneka yang talinya dipotong. Ayah bilang tidak apa-apa. Katanya itu uangku.
yang kudapatkan dari bekerja di bengkel selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah bilang aku butuh izin dari siapapun. Ayahmu mengatakan banyak hal padamu, gumamku, merasakan campuran kesedihan dan kemarahan terhadap mendiang suamiku. Dia menjanjikan masa depan yang bukan miliknya, mendorongmu untuk membelanjakan uang yang bukan milikmu, membuatmu percaya bahwa kamu adalah pemilik sesuatu yang selalu menjadi milikku. Rina mulai hiperventilasi. Kita tidak bisa membayar semua itu. Tidak mungkin. Totalnya lebih dari 1,5 miliar rupiah. Kita harus menjual rumah, mobil, semua yang kita punya. Tepat sekali. Budi membenarkan dengan kepuasan profesional. Dan itu pun tidak akan cukup untuk menutupi totalnya, karena masih ada utang lain yang harus diperiksa. Niko mengangkat kepalanya seperti hewan yang terluka. Utang lain? Berapa banyak lagi? Budi mengeluarkan kalkulator dan mulai menjumlahkan angka sambil berbicara. Kartu kredit perusahaan yang kalian gunakan untuk pengeluaran pribadi. Uang kasbon yang kalian setujui sendiri tanpa izin. Pinjaman dari kas kecil yang tidak pernah kalian kembalikan. Komisi yang dibayarkan untuk penjualan yang tidak pernah terjadi. Kalkulatornya berbunyi bip kecil saat angka-angka menumpuk. Berapa totalnya? Tanya Bima dengan suara orang yang akan dihukum mati. Budi melihat layar kalkulator dan tersenyum. 2,812 miliar rupiah. Ditambah bunga yang terus terakumulasi setiap hari, tentu saja. Keheningan yang mengikuti begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Niko mulai menangis diam-diam. Air mata kekalahan mutlak yang mengalir di pipinya tanpa dia coba hentikan. Rina menatapnya dengan jijik, seolah dia adalah orang asing yang menjijikkan. Bima menundukkan kepala di antara kedua tangannya, menggumamkan angka berulang kali seperti doa putus asa. Kita tidak punya uang sebanyak itu, bisik Jessica. Kita bahkan tidak punya setengahnya. Bahkan dengan menjual semua yang kita miliki, kita tidak akan bisa membayar utang-utang itu. Aku tahu, kataku akhirnya. Dan itulah alasan mengapa suamiku memutuskan untuk meninggalkan tanggung jawab itu padamu dalam wasiatnya. Dia tahu kalian telah menghabiskan uang yang bukan milik kalian. Dia tahu kalian telah menumpuk utang secara tidak bertanggung jawab, dan dia memutuskan bahwa adil jika kalian menghadapi konsekuensi dari keputusan kalian sendiri. Budi menutup map merah itu dengan bunyi keras yang bergema seperti palu hakim. Tuan dan Nyonya, kalian punya waktu 30 hari untuk mengajukan rencana pembayaran yang dapat diterima oleh para kreditur, atau kami akan melanjutkan dengan penyitaan semua aset pribadi kalian. Niko berdiri seperti zombie, berjalan berputar-putar di kantor sambil menggumamkan angka dan tanggal seperti orang gila. 30 hari, ulangnya berkali-kali. Hampir 3 miliar dalam 30 hari. Setelan mahalnya sekarang terlihat kusut dan basah oleh keringat. Seolah-olah dia telah bekerja di bawah terik matahari selama berjam-jam. Rina berhenti menangis dan sekarang menatapnya dengan dingin yang membekukan darah. Kau tahu apa artinya ini, Niko? Ini berarti kita akan kehilangan segalanya. Rumah, mobil, perhiasan, semua yang telah aku usahakan selama bertahun-tahun sementara kau bermain menjadi pengusaha besar. Suaranya adalah racun pekat. Pasti ada solusi, gumam Bima. Masih dengan kepala di antara kedua tangannya. Kita tidak bisa begitu saja menerima bahwa semuanya sudah berakhir. Pasti ada cara untuk memperbaiki ini. Dia berbalik ke arahku dengan mata memohon. Ibu bisa bantu kami. Ibu bisa menghapuskan utang-utang itu. Ibu bisa membuat semua ini hilang. Kita kan keluarga. Kata keluarga menghantamku seperti tamparan. Keluarga. Ulangku perlahan. Seperti saat kalian menertawakanku setengah jam yang lalu. Seperti saat Niko memanggilku tidak berguna. Seperti saat Rina menyuruhku pergi menjual bunga di pasar. Keluarga yang seperti itu. Jessica mendekati kursiku dan berlutut di sampingku, menggenggam tanganku. Sari, tolong. Bima tidak pernah bermaksud menyakitimu. Dia hanya mengikuti contoh Niko. Dia pikir begitulah keadaannya. Dia tidak pernah tahu bahwa ibu adalah pemilik sebenarnya. Air matanya tampak tulus, tetapi aku telah belajar untuk tidak mempercayai air mata. Bima punya 25 tahun untuk bertanya-tanya mengapa ibunya tidak pernah dihormati di rumahnya sendiri. Jawabku,
melepaskan tanganku dari genggamannya. 25 tahun untuk memperhatikan bahwa setiap keputusan penting dikonsultasikan denganku sebelum dilaksanakan. 25 tahun untuk menyadari bahwa aku tahu setiap angka, setiap pelanggan, setiap masalah bisnis lebih baik daripada siapapun. Budi telah mengamati pertukaran ini dengan minat profesional, tetapi sekarang dia memutuskan untuk campur tangan lagi. Ibu Sari, jika Anda mengizinkan, ada aspek lain dari warisan yang belum kita diskusikan. Tanaman-tanaman terkenal yang ditinggalkan suami Anda. Semua mata tertuju padanya. Bahkan Niko berhenti berjalan berputar-putar untuk memperhatikan. Ada apa dengan tanaman-tanaman itu? Tanya Rina dengan nada meremehkan. Apakah bunga-bunga itu akan membayar utang kita? Budi tersenyum dan mengeluarkan map lain. Kali ini berwarna hijau. Ini bukan sekadar bunga, Nyonya Rina. Bisakah kalian memberitahuku apa yang kalian ketahui tentang Nurseri, Taman Rahasia? Bima mengerutkan kening. Itu tempat besar yang jaraknya sekitar 20 menit dari sini. Mereka menjual tanaman hias dan mengerjakan desain taman untuk rumah-rumah orang kaya. Kenapa kamu bertanya? Karena Taman Rahasia adalah milik Ibu Sari. Sudah menjadi miliknya selama 15 tahun terakhir. Budi mengumumkan dengan kepuasan yang jelas. Keheningan yang mengikuti berbeda dari sebelumnya. Ini bukan hanya syok atau kebingungan. Ini adalah keheningan orang-orang yang akhirnya mengerti bahwa mereka telah meremehkan seseorang sepenuhnya selama puluhan tahun. Itu tidak mungkin, gumam Niko. Taman Rahasia adalah perusahaan bernilai miliaran. Mereka punya kontrak dengan hotel-hotel mewah, dengan perusahaan besar, bahkan mereka yang merancang taman di Malbaru itu. Tidak mungkin itu milik. Dari wanita yang kalian kira hanya tahu cara menyiram pot. Aku melengkapi kalimatnya. Dari wanita yang, menurut kalian, tidak pernah melakukan sesuatu yang berguna dalam hidupnya. Budi membuka map hijau dan mulai membaca. Taman Rahasia didirikan pada tahun 2009 oleh Ibu Sari, awalnya sebagai usaha kecil tanaman hias. Selama tahun-tahun pertama, ia beroperasi dari kebunnya sendiri, menjual bunga dan rangkaian dekoratif kepada tetangga dan kenalan. Secara bertahap, ia memperluas bisnis, membeli lahan tambahan, mempekerjakan spesialis botani dan lanskap, dan menjalin kontrak dengan pemasok internasional. Rina menjadi pucat pasi seperti hantu. Tapi, bagaimana? Kapan? Kami tidak pernah melihatmu keluar rumah untuk bekerja seperti itu. Karena kalian tidak pernah memperhatikan. Kataku dengan ketenangan yang mengejutkanku. Kalian pikir jalan pagi. Ku adalah olahraga untuk wanita tua. Kalian pikir pertemuan berkebunku dengan teman-teman adalah obrolan tidak penting. Kalian berasumsi bahwa ketika aku menghilang pada hari Sabtu pagi, aku pergi berbelanja ke pasar. Sebenarnya, lanjut Budi, Ibu Sari secara teratur mengunjungi lahan, Taman Rahasia, mengawasi langsung tanaman, menegosiasikan kontrak penting, dan memimpin tim yang terdiri dari 32 karyawan spesialis. Bima ternganga, 32 karyawan. Tapi, Bu, kenapa Ibu tidak pernah memberitahu kami? Kenapa Ibu merahasiakan semua ini? Pertanyaan itu menyakitiku karena menyentuh inti dari keputusanku yang paling sulit. Karena setiap kali aku menyebutkan ide bisnis, kalian menertawakannya. Ketika aku menyarankan agar kita bisa diversifikasi ke sektor pertanian, Niko bilang fantasi berkebun adalah urusan wanita bosan. Ketika aku mengusulkan untuk berinvestasi dalam desain lanskap, kamu, Bima, bilang itu bukan pekerjaan serius untuk seseorang seusiaku. Jessica berdiri dan sekarang berjalan dengan gugup. Berapa? Berapa nilai Taman Rahasia? Budi memeriksa dokumen lain. Menurut penilaian terbaru, yang dilakukan bulan lalu oleh firma independen, nilai total perusahaan termasuk tanah, inventaris, kontrak yang berlaku, dan proyeksi keuntungan di masa depan, adalah sekitar 38 miliar rupiah. Niko ambruk di kursinya seolah-olah dia telah ditembak. 38 miliar. Bisiknya. Seumur hidupku bekerja di toko bangunan dengan gaji rendah, berutang untuk mempertahankan gaya hidup yang kuanggap pantas kudapatkan. Sementara dia adalah seorang miliarder. Bukan hanya miliarder. Tambah Budi dengan senang hati. Dia adalah miliarder. Dan
Tidak seperti kalian. Dia membangun kekayaannya dengan jujur, tanpa utang, tanpa penipuan, tanpa mempertaruhkan uang orang lain di kasino. Rina mulai memukul-mukul meja dengan tinjunya. Ini tidak adil. Jika kamu punya uang sebanyak itu, mengapa kamu membiarkan kami berutang? Mengapa kamu tidak membantu kami ketika kami membutuhkan pinjaman untuk toko bangunan? Aku membantumu, jawabku dengan senyum dingin. Aku bilang jangan ambil pinjaman itu. Aku memperingatkanmu bahwa itu adalah keputusan yang buruk. Aku menawarkan alternatif yang lebih konservatif untuk memperbaiki bisnis. Kalian lebih memilih untuk mengabaikan nasihatku karena itu datang dari wanita yang hanya mengerti tanaman. Budi mengeluarkan dokumen lain dari map hijau. Faktanya, ada catatan setidaknya 12 kali dalam 5 tahun terakhir di mana Ibu Sari mengusulkan rencana investasi spesifik yang akan menghindari semua utang ini. Usulannya ditolak secara sistematis karena dianggap tidak realistis atau terlalu rumit. Bima berdiri dan berjalan ke jendela, melihat keluar seolah mencari jawaban di langit. Aku tidak mengerti, gumamnya. Jika ibu begitu sukses, jika ibu punya uang sebanyak itu, mengapa ibu tetap hidup seperti ibu rumah tangga biasa? Mengapa ibu tidak pernah menunjukkan kesuksesan ibu yang sebenarnya kepada kami? Pertanyaan itu memaksaku menghadapi kebenaran yang telah aku hindari selama bertahun-tahun. Karena aku takut, aku akhirnya mengaku. Takut jika kalian tahu yang sebenarnya, kalian akan terus-menerus meminta uang padaku. Takut kesuksesanku akan menjadi alasan kalian untuk bekerja lebih sedikit, menjadi kurang bertanggung jawab. Dan aku benar, kan? Begitu kalian tahu ada uang, hal pertama yang kalian lakukan adalah meminta pinjaman yang tidak bertanggung jawab. Niko mengangkat kepalanya. Matanya merah. Kamu bisa menyelamatkan kami, katanya dengan suara serak. Kamu punya lebih dari cukup uang untuk membayar semua utang kami dan masih tetap kaya. Kamu bisa melakukannya dan tidak akan merasakannya. Aku bisa. Aku membenarkan. Tapi aku tidak akan melakukannya. 5 kata yang kuucapkan jatuh di kantor seperti hukuman mati. Tapi aku tidak akan melakukannya. Niko menatapku seolah aku baru saja berubah menjadi monster di depan matanya. Rina mulai terisak histeris. Bukan karena sedih, tapi karena putus asa murni. Bima berbalik dari jendela. Wajahnya topeng ketidakpercayaan total. Bagaimana ibu bisa mengatakan itu? Tanya Bima dengan suara pecah. Kami adalah keluargamu. Aku anakmu. Apakah ibu akan membiarkan kami kehilangan segalanya karena gengsi? Karena balas dendam? Ini bukan balas dendam. Jawabku dengan ketenangan yang sulit kupertahankan. Ini adalah keadilan. Selama 25 tahun kalian memperlakukanku seolah-olah aku tidak terlihat. Seolah pendapatku tidak penting. Seolah satu-satunya fungsiku adalah menyajikan kopi dan membersihkan kotoran kalian. Sekarang setelah kalian tahu siapa aku sebenarnya, kalian ingin aku menyelamatkan kalian dari konsekuensi keputusan kalian sendiri. Niko berdiri terhuyung-huyung. Wajahnya berubah menjadi keabu-abuan yang sakit. Sari, tolong. Aku bisa berubah. Aku bisa menjadi berbeda. Aku bisa bekerja keras. Aku bisa mengembalikan setiap sen padamu. Aku bisa. Suaranya pecah menjadi isak tangis yang menyedihkan. Bagaimana kamu bekerja keras ketika kamu tinggal di rumah? Sakit. 3 hari minggu lalu untuk menonton pertandingan sepak bola. Tanyaku dengan kejam yang diperhitungkan. Seperti ketika kamu memberitahu ayahmu bahwa pelanggan Pak Gunawan telah membatalkan pesanannya. Padahal sebenarnya kamu tidak pernah meneleponnya karena kamu terlalu sibuk bermain poker online. Rina menatapku dengan kebencian murni. Bagaimana kamu tahu semua itu? Apakah kamu memata-matai kami seperti nenek-nenek tukang gosip? Budi turun tangan sebelum aku sempat menjawab. Ibu Sari menerima laporan rinci dari semua karyawan tentang perilaku manajernya. Rudi dari bengkel, Maria dari toko bangunan, bahkan para pemasok secara teratur memberitahunya tentang aktivitas Niko dan Bima. Laporan, tanya Jessica dengan suara gemetar. Karyawan mengawasi kami. Karyawan melapor kepada bos mereka yang sebenarnya. Aku mengoreksinya. Aku yang membayar gaji mereka. Aku yang menyetujui liburan mereka. Aku yang memutuskan kenaikan gaji mereka. Tentu saja mereka memberitahuku apa yang terjadi di perusahaanku sendiri.
Aku berhenti sejenak dan tersenyum dingin. Kalian pikir karena ayah kalian yang menandatangani cek, dialah yang mengambil keputusan. Betapa naifnya. Bima mendekati kursiku. Matanya penuh air mata. Ibu, aku mengerti ibu marah. Aku mengerti kami melakukan kesalahan. Tapi menghukum kami dengan cara ini tidak akan memperbaiki apapun. Jessica dan aku punya cicilan KPR yang harus dibayar. Kami punya pengeluaran. Kami punya rencana untuk masa depan. Rencana yang kalian buat tanpa berkonsultasi denganku. Aku mengingatkannya. Seperti ketika kalian memutuskan untuk membeli rumah seharga 4 miliar rupiah tanpa bertanya padaku apakah itu bijaksana. Seperti ketika Jessica berhenti dari pekerjaannya karena keluarga punya cukup uang. Rencana-rencana itu. Jessica memerah karena malu. Kami pikir Bima adalah salah satu pemilik bengkel. Kami pikir kami punya keamanan finansial. Kami tidak akan pernah mengambil keputusan itu jika kami tahu yang sebenarnya. Tepat sekali, kataku dengan puas. Kalian tidak akan pernah mengambil keputusan itu jika kalian tahu bahwa kalian bergantung pada izinku. Kalian akan lebih berhati-hati, lebih hormat, lebih rendah hati. Tapi kalian lebih memilih untuk berasumsi bahwa kalian pantas mendapatkan segalanya tanpa berusaha. Budi telah mengamati pertukaran ini dengan ketertarikan profesional. Tetapi sekarang dia memutuskan untuk menambahkan lebih banyak minyak ke dalam api. Ibu Sari, apakah Anda ingin saya mengungkapkan detail tentang perusahaan Anda yang lain? Niko mengangkat kepalanya seperti hewan yang terluka. Perusahaan lain, berapa banyak lagi yang kamu punya? Taman rahasia hanyalah permulaan. Aku mengaku, merasakan kekuatan kebenaran memberiku energi. 5 tahun lalu aku memutuskan untuk mendiversifikasi investasiku. Budi, tolong, ceritakan padanya tentang distributor hijau. Budi membuka map baru. Kali ini berwarna emas. Distributor hijau adalah perusahaan impor dan ekspor produk pertanian yang khusus bergerak di bidang tanaman hias eksotis. Didirikan oleh Ibu Sari sebagai perluasan alami dari Taman Rahasia. Saat ini memiliki kontrak dengan pemasok di Kolombia, Ekuador, Kosta Rika, dan Guatemala. Rina berhenti menangis dan sekarang menatapku dengan campuran teror dan rasa hormat yang tak disengaja. Impor internasional? Bagaimana? Bagaimana kamu belajar melakukan itu? Aku belajar, kataku singkat. Sementara kalian pikir komputerku hanya untuk resep masakan, aku mengambil kursus online perdagangan internasional. Sementara kalian pikir teleponku untuk bergosip dengan teman-teman, aku menegosiasikan kontrak dengan eksportir Amerika Tengah. Sementara kalian berasumsi aku tidak mengerti teknologi, aku mengembangkan platform digital untuk penjualan tanaman hias. Bima duduk di lantai, benar-benar hancur. Aku tidak bisa memprosesnya. Gumamnya. Selama ini tinggal bersamamu, melihat bagaimana kamu hidup, dan tidak pernah kami curiga apa-apa. Karena kalian tidak pernah bertanya, aku mengingatkan mereka dengan keras. Ketika aku menghilang selama berjam-jam, kalian berasumsi aku ada di supermarket. Ketika aku menerima paket aneh, kalian pikir itu belanjaan rumah tangga. Ketika aku ada pertemuan di akhir pekan, kalian pikir itu kegiatan sosial yang tidak penting. Kalian tidak pernah repot-repot bertanya apa yang sebenarnya aku lakukan dengan waktuku. Budi memeriksa dokumen emas itu. Nilai distributor hijau saat ini, termasuk inventaris, kontrak yang berlaku, dan piutang, adalah sekitar 12 miliar rupiah. Proyeksi untuk tahun depan menunjukkan pertumbuhan sebesar 30%. Niko berdiri dan sekarang memukul dinding dengan tinjunya. 50 miliar rupiah. Kamu punya lebih dari 50 miliar rupiah dan kamu akan membiarkan kami tenggelam karena utang kurang dari 3 miliar. Suaranya menjadi melengking. Putus asa. Aku tidak akan membiarkan kalian tenggelam. Aku mengoreksinya. Kalian menenggelamkan diri kalian sendiri. Aku hanya menolak untuk mengeluarkan kalian dari lubang yang kalian gali dengan tangan kalian sendiri. Rina mendekatiku dengan mata berkaca-kaca karena air mata dan kemarahan. Kau tahu apa artinya ini bagi kami? Kau tahu kami akan kehilangan rumah kami? Bahwa anak-anak kami harus pindah sekolah? Bahwa Niko akan masuk daftar hitam di semua bank? Aku tahu persis apa artinya. Jawabku tanpa bergeming.
Artinya kalian akan mengalami apa artinya hidup dengan konsekuensi dari tindakan kalian. Artinya kalian akan belajar apa itu tanggung jawab keuangan. Artinya kalian akan mengerti nilai uang yang sebenarnya. Jessica berlutut lagi di samping kursiku. Sari, tolong, pikirkan anak-anak. Bima dan aku punya 2 anak kecil. Mereka tidak pantas menderita karena kesalahan yang kami, orang tua mereka, buat. Air matanya tampak tulus, tapi aku sudah kebal terhadap air mata manipulatif. Anak-anak tidak akan menderita. Aku meyakinkannya. Mereka akan belajar nilai-nilai penting. Mereka akan mengerti bahwa uang didapat dengan kerja keras, bukan dari warisan yang tidak pantas. Mereka akan melihat bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Itu akan menjadi pendidikan terbaik yang bisa mereka terima. Budi telah membuat catatan selama pertukaran ini. Ibu Sari, ada satu detail hukum terakhir yang harus saya sebutkan, tentang penyelesaian utang yang belum lunas. Semua orang berbalik ke arahnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Detail apa? Tanya Bima. Karena kalian tidak dapat membayar utang yang dibuat dengan menggunakan perusahaan sebagai jaminan, dan karena perusahaan itu tidak pernah menjadi milik kalian secara hukum, ada kemungkinan untuk menegosiasikan kesepakatan dengan para kreditur. Budi berhenti sejenak secara dramatis. Sebuah kesepakatan yang akan membutuhkan partisipasi dari pemilik sebenarnya dari aset tersebut. Niko menerjang ke arah meja. Itu berarti Sari bisa membantu kita. Dia bisa bernegosiasi dengan bank. Dia bisa memperbaiki semua ini. Aku bisa. Aku membenarkan perlahan. Tapi jasa negosiasiku tidak gratis. Ekspresi di wajah Niko dan Bima berubah seketika ketika aku mengucapkan kata-kata terakhir itu. Keputusasaan bercampur dengan pemahaman baru. Mereka akhirnya mengerti bahwa aku memiliki semua kekuatan dalam situasi ini dan aku tidak akan menggunakannya tanpa menuntut sesuatu sebagai imbalan. Apa maksudmu tidak gratis? Tanya Rina dengan suara gemetar. Kamu akan menagih kami untuk membantu keluargamu sendiri. Aku akan menagih orang-orang yang selama 25 tahun memperlakukanku seolah-olah aku adalah pembantu mereka. Aku mengoreksinya dengan dingin. Orang-orang yang mengejekku, yang meremehkanku, yang berasumsi aku tidak berguna untuk apapun selain membersihkan dan memasak. Ya, aku akan menagih kalian sangat mahal. Budi bersandar di kursinya, jelas menikmati pertunjukan itu. Apa syarat Anda, Ibu Sari? Aku telah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Merencanakan dalam hati apa yang akan kukatakan jika aku pernah memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan sepenuhnya. Syaratku sederhana. Aku memulai, menikmati setiap kata. Aku bisa bernegosiasi dengan bank untuk mengurangi utang kalian menjadi sekitar 750 juta rupiah secara total, yang dapat dibayar dalam 5 tahun tanpa bunga. Bima duduk tegak seolah-olah dia disetrum listrik. 750 juta, bukan hampir 3 miliar. Apakah itu mungkin? Itu mungkin jika kamu punya koneksi yang tepat, pengalaman yang diperlukan, dan dukungan finansial untuk menjamin pembayaran. Jelasku. Hal-hal yang tidak pernah kalian miliki karena kalian terlalu sibuk bermain menjadi orang penting. Niko berpegangan pada harapan baru ini seperti orang yang tenggelam berpegangan pada pelampung. Aku setuju. Aku setuju dengan syarat apapun yang kamu ajukan. Lakukan negosiasinya. Aku belum selesai menjelaskan syarat-syaratku. Aku memotongnya dengan senyum yang seharusnya menjadi peringatan. Pengurangan utang hanyalah syarat pertama. Yang kedua adalah kalian berdua, kau dan Bima, akan bekerja untukku, di perusahaanku, dengan gaji tepat upah minimum. Rina menjadi pucat. Upah minimum. Tapi itu tidak mungkin. Mereka tidak bisa menafkahi keluarga mereka dengan upah minimum. Mereka harus belajar caranya. Jawabku tanpa simpati. Jutaan orang berhasil melakukannya setiap hari. Ini akan menjadi pengalaman pendidikan yang sangat berharga bagi pria yang tidak pernah tahu nilai uang yang sebenarnya. Jessica berdiri, berjalan dengan gugup. Untuk berapa lama? Setahun. 2 tahun. Sampai kalian selesai membayar 750 juta itu. Jawabku. Mengingat kalian akan mendapatkan upah minimum dan punya pengeluaran keluarga, aku perkirakan itu akan memakan waktu sekitar 8 tahun. Bima ternganga. 8 tahun dengan gaji UMR.
Tapi aku punya pengalaman. Aku tahu cara mengelola bengkel. Aku bisa mendapatkan lebih banyak di tempat lain. Kamu bisa mencobanya, kataku dengan senyum kejam. Tapi aku ingatkan kamu punya utang hampir 3 miliar rupiah yang akan muncul di riwayat kreditmu. Apa kamu pikir ada perusahaan yang mau mempekerjakan seseorang dengan beban finansial seperti itu? Apa kamu pikir ada bank yang akan memberimu pinjaman untuk memulai bisnismu sendiri? Budi telah membuat catatan dengan teliti. Faktanya, utang yang belum lunas sudah dilaporkan ke lembaga kredit. Skor kredit kalian telah anjlok ke tingkat yang praktis menjamin kalian tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di posisi dengan tanggung jawab keuangan. Niko merosot lagi di kursinya. Kamu menjebak kami sepenuhnya, gumamnya. Kami tidak punya pilihan lain. Kalian punya pilihan. Aku mengoreksinya. Kalian bisa menolak tawaranku dan menghadapi konsekuensi utang kalian sendiri. Kalian bisa menyatakan bangkrut, kehilangan semua harta benda, dan memulai dari nol tanpa bantuan siapapun. Itu keputusan kalian. Rina menangis lagi, tapi sekarang itu adalah air mata kekalahan mutlak. Dan apa syarat ketiga? Karena aku yakin masih ada syarat-syarat memalukan lainnya yang menunggu. Memang ada syarat ketiga. Aku membenarkan. Selama 8 tahun itu, kalian akan tinggal di rumah tempat aku selalu tinggal. Rumah yang kalian anggap terlalu sederhana untuk standar tinggi kalian. Kalian akan menjual rumah kalian saat ini. Kalian akan menyingkirkan mobil-mobil mewah kalian. Kalian akan membatalkan keanggotaan kalian di klub-klub eksklusif. Jessica menjadi pucat. Kita semua akan tinggal di rumah yang sama. 2 keluarga bersama. Tepat sekali, jawabku dengan puas. Kalian akan merasakan apa artinya hidup dengan anggaran terbatas. Tanpa kemewahan yang tidak perlu, bergantung pada satu orang untuk keputusan penting. Kalian akan mengerti bagaimana perasaanku selama 25 tahun. Bima berdiri dan sekarang menepuk dahinya dengan telapak tangannya. Ini mimpi buruk. Pasti mimpi buruk. Ini tidak mungkin benar-benar terjadi. Ini sangat nyata. Aku meyakinkannya. Dan ada syarat keempat yang belum aku sebutkan. Niko mengangkat kepalanya dengan mata merah. Syarat keempat. Apa lagi yang bisa kamu ambil dari kami? Ginjal kami. Syarat keempat. Lanjutku tanpa ampun. Adalah setiap hari. Sebelum mulai bekerja, kalian akan datang ke kantorku dan meminta maaf secara terbuka untuk setiap hinaan, setiap ejekan, setiap saat penghinaan yang kalian buat aku alami selama bertahun-tahun. Rina berdiri sambil berteriak. Itu memalukan. Itu kejam. Kamu tidak bisa memaksa kami melakukan hal seperti itu. Aku tidak memaksa kalian. Aku mengingatkannya dengan tenang. Aku menawarkan kalian kesempatan untuk menyelamatkan diri dari bencana finansial yang kalian ciptakan sendiri. Jika kalian lebih suka kebangkrutan dan kehancuran total, kalian bebas menolak syarat-syaratku. Budi berdeham. Ibu Sari, apakah ada syarat tambahan yang harus saya masukkan ke dalam kontrak? Ya, jawabku. Menikmati saat-saat terakhir. Syarat kelima dan terakhir adalah bahwa setiap rupiah yang kalian bayarkan kepadaku selama 8 tahun itu akan dianggap sebagai pinjaman pribadi yang aku berikan untuk menyelamatkan kehidupan finansial kalian. Ketika kalian selesai membayar utang yang dikurangi, kalian akan berutang satu permintaan kepadaku yang setara dengan nilai total bantuanku. Bima duduk di lantai lagi. Benar-benar kalah. Permintaan seperti apa? Permintaan yang kuanggap pantas pada saat itu. Jawabku dengan senyum misterius. Bisa jadi bekerja gratis di perusahaanku selama setahun tambahan. Bisa jadi menyumbangkan waktu kalian untuk amal yang aku pilih. Bisa jadi hanya mengakui secara terbuka bahwa seorang wanita yang kalian hina telah menyelamatkan kalian dari kehancuran total. Niko mulai tertawa histeris. Tawa pahit dan putus asa. Ini sempurna, gumamnya di sela tawa. Benar-benar sempurna. Wanita yang kami kira tidak berguna ternyata lebih pintar, lebih kaya, dan lebih kuat dari kita semua. Dan sekarang dia akan menjadi bos kita selama 8 tahun ke depan. Setidaknya kamu akhirnya mengerti situasinya dengan benar, kataku dengan dingin. Jessica mendekati jendela dan melihat keluar seolah mencari jalan keluar. Dan jika kami menolak semua syarat, apa yang terjadi? Budi menjawab sebelum aku
maka kalian akan menghadapi tuntutan hukum dengan total hampir 3 miliar rupiah ditambah bunga dan biaya hukum. Penyitaan semua aset kalian. Kemungkinan hukuman penjara untuk Niko karena penipuan bank. Penghancuran total riwayat kredit kalian. Dan, tentu saja, tidak ada bantuan dari Ibu Sari untuk membangun kembali hidup kalian. Rina berbalik dari jendela. Wajahnya adalah topeng kekalahan mutlak. Kita tidak punya pilihan, kan? Terima balas dendam eleganmu atau kehilangan segalanya dengan cara yang paling memalukan. Ini bukan balas dendam. Aku mengoreksinya sekali lagi. Ini adalah keadilan puitis. Selama 25 tahun kalian memiliki semua kekuatan dan memperlakukanku seperti sampah. Sekarang aku memiliki semua kekuatan dan kalian akan merasakan apa artinya bergantung sepenuhnya pada kebaikan orang lain. Kami punya waktu untuk memikirkannya. Tanya Bima dengan suara anak kecil yang ketakutan. Kalian punya waktu tepat 5 menit. Jawabku sambil melihat jam tanganku. Setelah itu, tawaran ini akan berkurang secara otomatis dan syarat-syaratnya menjadi kurang menguntungkan bagi kalian. 5 menit berikutnya adalah yang terpanjang dalam hidupku. Detak jam dinding di kantor pengacara Budi bergema seperti pukulan palu dalam keheningan yang tegang. Niko mulai berjalan berputar-putar lagi, menggumamkan angka dan tanggal seolah itu adalah doa putus asa. Rina duduk dengan kepala di antara kedua tangannya. Terisak diam-diam. Bima menatap bergantian antara istrinya, Jessica, dan kemudian padaku. Seolah mengharapkan seseorang memberitahunya bahwa semua ini adalah lelucon kejam. 4 menit. Aku mengumumkan tanpa mengangkat pandangan dari jam tanganku. Jessica mendekati Bima dan membisikkan sesuatu di telinganya. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Tetapi Jessica bersikeras, mencengkeram lengannya dengan putus asa. Aku bisa menangkap potongan percakapan mereka. Anak-anak. Sekolah. Kita tidak punya pilihan. Rina tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dan bengkak menatapku dengan campuran kebencian dan permohonan. Apakah ini yang benar-benar kamu inginkan, Sari? Melihat kami dipermalukan selama 8 tahun. Apakah itu akan membuatmu bahagia? Ini bukan tentang kebahagiaan. Jawabku dengan kejujuran brutal. Ini tentang keseimbangan. Selama 25 tahun kalian bahagia dengan mengorbankan martabatku. Sekarang kalian akan memulihkan martabat itu dengan kerendahan hati paksa kalian. Ini matematika sederhana. Niko berhenti di depanku. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Sari, tolong. Aku tahu aku anak yang jahat padamu. Aku tahu aku memperlakukanmu dengan buruk. Tidak menghormatimu, membuatmu merasa tidak terlihat. Tapi aku bisa berubah. Beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berbeda tanpa harus melalui penghinaan ini. Kamu punya 25 tahun kesempatan. Aku mengingatkannya tanpa bergeming. Setiap hari kamu memilih untuk mengabaikanku. Setiap saat kamu memperlakukanku seolah-olah aku adalah pembantu pribadimu. Setiap kali kamu mengejek pendapatku. Itu adalah kesempatan untuk menjadi berbeda. Kamu tidak mengambilnya saat itu. Mengapa aku harus mempercayaimu sekarang? Budi berdeham pelan. 3 menit tersisa. Umumnyanya dengan suara netral, tetapi aku bisa melihat kilatan geli di matanya. Dia jelas menikmati momen ini sama sepertiku. Bima berdiri tiba-tiba dan mendekati kursiku. Ibu, aku terima. Aku terima semua syarat ibu. Suaranya bergetar, tetapi ada tekad putus asa di dalamnya. Jessica hamil. Kami baru tahu minggu lalu. Kami tidak bisa mengambil risiko kehilangan segalanya sekarang. Pengungkapan kehamilan itu jatuh di kantor seperti bom tambahan. Jessica memerah dan mulai menangis lebih keras. Niko menatapnya dengan keterkejutan mutlak. Bahkan aku sempat merasa terharu sejenak. Tetapi dengan cepat aku menguasai diri. Selamat, kataku dengan suara netral. Satu bayi lagi yang akan belajar sejak kecil nilai kerja keras dan tanggung jawab keuangan. Itu akan menjadi hadiah yang luar biasa. Jessica mendekatiku dengan tangan di perutnya yang masih rata. Sari, tolong. Jika bukan untuk kami, lakukanlah untuk cucumu yang akan lahir. Dia tidak pantas tumbuh dalam kemiskinan karena kesalahan orang tuanya. Dia tidak akan tumbuh dalam kemiskinan. Aku menenangkannya.
Dia akan tumbuh dalam keluarga yang akhirnya mengerti nilai uang yang sebenarnya. Dia akan memiliki orang tua yang tahu apa artinya bekerja untuk setiap sen. Dia akan jauh lebih beruntung daripada anak-anak yang tumbuh dengan keyakinan bahwa segalanya harus diserahkan di atas piring perak. Nico menatap Jessica dengan ekspresi aneh. "Sejak kapan kamu tahu kamu hamil?" tanyanya. "Sejak 2 minggu lalu." Akunya disela isak tangis. "Aku akan memberitahu Bima setelah pembacaan surat wasiat. Saat kami pikir kami akan merayakan kekayaan baru kami." 2 menit. Aku mengumumkan. Memeriksa jam tanganku lagi. Rina berdiri dengan kasar dan berdiri di depanku dengan tangan bersedekap. "Baiklah, Sari, kamu menang. Aku menerima syarat-syarat memalukanmu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa ini akan menghancurkan kemungkinan kita memiliki hubungan keluarga yang nyata." "Hubungan apa?" tanyaku. "Hubungan di mana aku ada hanya untuk melayani kalian? Itukah hubungan yang kamu pikir akan kita hilangkan?" Nico mendekati meja Budi. Gemetar hebat. "Aku juga terima," gumamnya. "Aku terima semua syaratnya. Aku tidak punya pilihan lain." Budi mulai mengeluarkan dokumen dari map lain. "Bagus sekali. Saya sudah menyiapkan kontraknya di sini. Kalian hanya perlu menandatangani dan kalian akan terikat secara hukum untuk mematuhi semua syarat yang disepakati." "Anda sudah menyiapkan kontraknya?" tanya Bima dengan kaget. "Ibu Sari menginstruksikan saya untuk menyiapkannya minggu lalu." Budi membenarkan dengan senyum. Dia sudah mengantisipasi persis bagaimana pertemuan ini akan berlangsung. Nico menatapku dengan ekspresi yang mencampurkan kekaguman dan kengerian. "Kamu merencanakan semuanya, kan? Setiap detail dari penghinaan ini diperhitungkan sejak awal. Sejak hari ayahmu meninggal dan aku tahu kalian pikir kalian akan mewarisi perusahaanku." Aku membenarkan. "Setiap dokumen, setiap pengungkapan, setiap momen syok yang kalian alami hari ini, semuanya diatur dengan cermat." Rina mengambil salah satu kontrak dan membacanya dengan ekspresi ngeri yang semakin menjadi. "Ini lebih rinci dari yang kukira," gumamnya. "Di sini tertulis kita harus meminta izin untuk setiap pembelian lebih dari Rp500.000. Bahwa gaji kita akan disetorkan langsung ke rekening yang kamu kendalikan. Bahwa setiap pelanggaran aturan akan dikenakan denda finansial tambahan. Juga tertulis, tambahku dengan puas, bahwa setiap tindakan tidak hormat kepadaku, setiap komentar merendahkan, setiap upaya untuk menyabotase bisnisku, akan mengakibatkan pembatalan segera perjanjian dan kembalinya utang asli secara penuh." Jessica mulai membaca dari balik bahu Rina. "Di sini tertulis kita harus menyerahkan ponsel dan laptop kita agar kamu bisa memeriksa komunikasi kami. Aku perlu memastikan kalian tidak berkonspirasi melawanku atau membocorkan informasi rahasia perusahaanku." Jelasku dengan logika tanpa ampun. "Kalian adalah karyawan tingkat dasar sekarang. Kalian tidak punya hak atas privasi perusahaan." Bima mengambil kontraknya sendiri dan membacanya dengan keputusasaan yang semakin besar. "Di sini tertulis jam kerja kita adalah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 6 hari seminggu. Itu jam kerja yang sangat wajar bagi karyawan yang perlu membayar utang penting." Jawabku. "Banyak orang bekerja lebih lama dengan upah yang jauh lebih sedikit." Nico menemukan klausul yang sangat kejam. "Kita dilarang minum alkohol selama 8 tahun kontrak. Alkohol mengaburkan penilaian." Jelasku. "Dan kalian sudah menunjukkan penilaian yang sangat buruk saat sadar. Aku tidak bisa mengambil risiko itu menjadi lebih buruk dengan keterlibatan alkohol." Budi telah meletakkan beberapa pena di atas mejanya. "Jika kalian akan menandatangani, saya perlu kalian melakukannya sekarang. Dalam 30 detik. Tawaran ini akan berkurang secara otomatis sesuai instruksi Ibu Sari." Rina adalah yang pertama mengambil pena. Tangannya gemetar begitu hebat hingga dia hampir tidak bisa memegangnya. "Ini terasa seperti menjual jiwaku pada iblis," gumamnya saat menandatangani. "Iblis akan menawarkan syarat yang jauh lebih buruk." Aku meyakinkannya dengan senyum dingin. Nico menandatangani berikutnya. Setiap huruf namanya tampak seperti tusukan di atas kertas. Bima adalah yang terakhir. Menatapku sekali lagi dengan mata memohon sebelum membubuhkan tanda tangannya. Jessica tidak perlu menandatangani karena secara teknis dia tidak memiliki utang, tetapi Budi memberinya dokumen tambahan.
Ini adalah perjanjian hidup bersama, jelasnya. Ini menetapkan aturan untuk tinggal di rumah Ibu Sari. Ketika mereka selesai menandatangani semua dokumen, Budi mengaturnya dengan rapi di dalam map baru. Sempurna, umumnya. Kontrak-kontrak ini sekarang berlaku secara hukum. Posisi baru kalian akan dimulai pada hari Senin pukul 6 pagi tepat. Niko merosot di kursinya. Benar-benar kalah. Dan sekarang apa? Kami pulang untuk mengemasi hidup kami. Sekarang, kataku sambil berdiri untuk pertama kalinya dalam pertemuan ini, kalian akan merasakan apa artinya diperlakukan persis seperti kalian memperlakukanku selama 25 tahun. Kalian akan menemukan bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat, diremehkan, dianggap kurang penting daripada perabotan. Aku berjalan ke pintu, tetapi berhenti dan berbalik untuk terakhir kalinya. Perbedaannya adalah kalian pantas mendapatkan perlakuan ini. Aku tidak pernah pantas mendapatkannya. 6 bulan kemudian, saat aku duduk di kantor eksekutif baruku di gedung perusahaan Taman Rahasia, aku mengamati dari jendela bagaimana Niko memuat pot-pot bunga yang berat di bawah hujan pagi. Setelan mahalnya telah diganti dengan seragam kerja basah kuyup. Tangannya yang dulu halus kini kapalan dan kotor. Pukul 6 pagi tepat. Seperti setiap hari selama 6 bulan terakhir, dia muncul di kantorku untuk memenuhi syarat keempat kontrak kami. "Selamat pagi, Ibu Sari," katanya dengan kepala tertunduk. "Saya datang untuk meminta maaf karena telah mengatakan bahwa Ibu hanya berguna untuk menyiram tanaman. Saya minta maaf karena telah memperlakukan Ibu seolah-olah tidak terlihat. Saya minta maaf karena telah menghambur-hamburkan uang perusahaan Ibu untuk berjudi dan kemewahan pribadi." Kata-kata itu keluar dari mulutnya seolah-olah itu adalah batu yang menyakitinya saat diucapkan. Bima tiba 5 menit kemudian. Sama basahnya, sama terhinanya. "Selamat pagi, Ibu Sari." Dia mengulangi ritual harian. "Saya minta maaf karena telah berasumsi bahwa prestasi saya memberi saya hak atas properti Ibu. Saya minta maaf karena tidak membela Ibu ketika orang lain memperlakukan Ibu dengan buruk. Saya minta maaf karena telah menghabiskan uang yang bukan milik saya tanpa berkonsultasi dengan Ibu." Suaranya menjadi mekanis setelah mengulangi kata-kata ini selama 180 hari berturut-turut. Rina adalah yang terakhir tiba, membawa seragam kebersihannya. Permintaan maafnya adalah yang terpanjang dan paling rinci. "Selamat pagi, Ibu Sari. Saya minta maaf karena telah memanggil Ibu wanita tua tak berguna. Saya minta maaf karena telah menyarankan agar Ibu pergi menjual bunga di pasar. Saya minta maaf karena telah merayakan ketika saya pikir Ibu akan kehilangan tempat tinggal. Saya minta maaf untuk setiap tatapan hinaan, setiap komentar kejam, setiap saat saya memperlakukan Ibu seolah-olah Ibu kurang dari manusia. Sekarang, mengamati mereka bekerja di nursery, aku merasakan kepuasan yang dalam dan kompleks. Bukan kegembiraan atas penderitaan mereka, melainkan perasaan keseimbangan kosmik yang akhirnya pulih. Selama 6 bulan mereka telah mengalami persis apa yang aku alami selama 25 tahun. Diabaikan, dianggap tidak penting, bergantung sepenuhnya pada kebaikan orang lain untuk bertahan hidup. Teleponku berdering, mengganggu renunganku. Itu Rosalia, akuntanku, yang sekarang secara resmi menangani semua operasi keuangan dari ketiga perusahaanku. "Ibu Sari," katanya dengan suara riang. "Saya punya kabar baik. Kontrak dengan jaringan hotel internasional baru saja dikonfirmasi. Mereka akan merenovasi semua taman di properti mereka di seluruh negeri menggunakan jasa kita. Nilai total kontraknya adalah 18 miliar rupiah yang tersebar selama 2 tahun. Sempurna, jawabku. Merasakan bagaimana kerajaan bisnisku terus tumbuh, dan bagaimana proyeksi untuk distributor hijau. Bahkan lebih baik, kontrak baru dengan Costa Rica dan Guatemala akan memungkinkan kita berekspansi ke tanaman obat dan aromatik. Proyeksi konservatif menunjukkan keuntungan tambahan sebesar 12 miliar rupiah per tahun." Setelah menutup telepon, aku memeriksa laporan bulanan yang ada di mejaku. Taman Rahasia telah tumbuh 40% sejak aku mengambil alih kendali langsung. Distributor hijau telah melampaui semua harapan. Bahkan perusahaan yang sebelumnya dikelola oleh Niko dan Bima sekarang lebih menguntungkan di bawah manajemen langsungku. Ironisnya begitu manis.
Sementara mereka bekerja dengan upah minimum memuat tanah dan membersihkan peralatan, aku telah mengubah tanggung jawab lama mereka menjadi operasi yang jauh lebih efisien dan menguntungkan. Setiap pelanggan yang telah mereka hilangkan karena kelalaian telah kembali. Setiap peluang yang telah mereka sia-siakan sekarang menghasilkan keuntungan besar. Ketukan pelan di pintuku mengganggu pikiranku. Itu Maria, yang pernah menjadi sekretaris di toko bangunan dan sekarang menjadi asisten eksekutif utamaku. Ibu Sari, katanya sambil masuk dengan sebuah map. Bima meminta izin untuk berbicara dengan Anda. Katanya ini mendesak. Suruh dia masuk, jawabku. Penasaran ingin tahu apa yang bisa begitu mendesak hingga mengganggu jam kerjanya. Bima masuk ke kantorku dengan seragam kerjanya yang kotor, melepas topinya dengan hormat yang berlebihan. 6 bulan kerendahan hati paksa telah mengubah postur tubuhnya sepenuhnya. Dia tidak lagi berjalan dengan arogansi seseorang yang percaya pantas mendapatkan segalanya. Sekarang dia bergerak dengan kehati-hatian seseorang yang tahu bahwa dia bergantung sepenuhnya pada kebaikan orang lain. Ibu Sari, dia memulai dengan suara gemetar. Saya datang untuk meminta bantuan khusus. Bicaralah, kataku tanpa mengangkat pandangan dari dokumenku. Jessica mengalami komplikasi kehamilan tadi malam. Dia ada di rumah sakit dan dokter bilang dia butuh istirahat total selama 2 minggu ke depan. Saya perlu bersamanya. Saya perlu merawatnya. Matanya dipenuhi air mata. Saya mohon ibu memberi saya izin untuk tidak masuk kerja sampai dia membaik. Aku mengangkat pandanganku dan mempelajarinya dengan cermat. Selama 6 bulan aku telah mengamati bagaimana realitas situasi barunya secara bertahap mengubahnya. Arogansi telah menghilang, digantikan oleh kerendahan hati yang tulus. Rasa berhak telah digantikan oleh rasa terima kasih atas setiap konsesi kecil. Dan bagaimana kamu berencana untuk mengganti jam kerja yang hilang? Tanyaku. Saya akan bekerja shift ganda ketika saya kembali. Jawabnya segera. Saya akan bekerja pada hari Minggu. Saya akan melakukan apapun yang ibu minta untuk menebus waktu yang hilang. Hanya saja saya perlu bersama istri saya sekarang. Permohonan dalam suaranya tulus, tetapi itu tidak langsung membuatku terharu. Kontrakmu dengan jelas menetapkan bahwa setiap ketidakhadiran yang tidak sah akan mengakibatkan denda finansial. Aku mengingatkannya. Saya tahu, gumamnya. Saya menerima dendanya. Saya menerima hukuman apapun yang ibu anggap pantas. Tapi, tolong, izinkan saya bersama Jessica saat dia membutuhkanku. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku melihat sesuatu dalam diri Bima yang kuakui sebagai pertumbuhan sejati. Itu bukan hanya ketakutan akan konsekuensi atau keputusasaan untuk menghindari hukuman. Itu adalah pemahaman nyata bahwa tindakannya mempengaruhi orang lain. Bahwa keputusannya memiliki bobot moral di luar keuntungan pribadi. Baiklah, kataku akhirnya, kamu boleh tidak masuk kerja untuk merawat Jessica. Tapi jam kerja yang hilang akan dipotong dari gajimu dan kamu harus bekerja shift tambahan untuk menggantinya. Kelegaan di wajahnya begitu cepat dan luar biasa. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih, Ibu Sari. Anda tidak tahu apa artinya ini bagi saya. Aku tahu persis, jawabku. Artinya kamu akhirnya mengerti apa artinya bergantung pada belas kasihan orang lain. Artinya kamu telah belajar menghargai kebaikan ketika kamu menerimanya, alih-alih menganggapnya sebagai hak. Bima berjalan ke pintu, tetapi berhenti dan berbalik. Ibu Sari, katanya dengan suara pecah, saya tahu saya tidak punya hak untuk meminta ini. Tapi, ketika Jessica sudah lebih baik, ketika bayinya lahir, apakah ada kemungkinan ibu akan mempertimbangkan kembali syarat-syarat kontrak kami? Bukan untuk saya, tetapi untuk mereka. Agar anak-anak saya bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Pertanyaan itu memaksaku menghadapi sesuatu yang telah aku hindari selama berbulan-bulan. Apa sebenarnya tujuan akhirku? Apakah hanya untuk membalas dendam atas penghinaan bertahun-tahun? Atau untuk mengajari mereka pelajaran berharga yang akan mengubah mereka menjadi orang yang lebih baik? Kita akan bicarakan itu ketika kamu sudah membuktikan bahwa kamu benar-benar telah berubah, jawabku. Ketika kamu bisa membuktikan kepadaku bahwa kamu tidak hanya memahami konsekuensi dari tindakanmu, tetapi juga rasa sakit yang kamu sebabkan padaku selama bertahun-tahun. Bima mengangguk dan keluar dari kantorku.
Aku ditinggal sendirian, memandangi pemandangan dari jendelaku. Di bawah, Niko masih memuat pot di bawah hujan, tetapi sekarang aku memperhatikan sesuatu yang berbeda dalam posturnya. Dia tidak lagi bergerak dengan amarah dendam seperti bulan-bulan pertama. Ada penerimaan dalam gerakannya, pemahaman bahwa inilah realitasnya sekarang. Rina muncul dalam pandanganku, dengan hati-hati membersihkan peralatan berkebun. Selama bulan-bulan pertama dia bekerja dengan amarah yang terpendam, seolah setiap gerakan adalah tindakan pemberontakan diam-diam. Sekarang dia bekerja dengan ketelitian seseorang yang telah belajar menemukan martabat dalam pekerjaan yang dilakukan dengan baik, tidak peduli seberapa rendahnya. Teleponku berdering lagi. Kali ini seorang jurnalis dari majalah bisnis yang ingin mewawancaraiku tentang kesuksesan pesat perusahaanku. Ibu Sari, kata reporter itu, kisah Anda sangat inspiratif. Seorang wanita yang membangun kerajaan bisnis secara rahasia, sementara semua orang mengira dia hanya seorang ibu rumah tangga. Menurut Anda, apa momen paling memuaskan dalam karir Anda? Aku melihat keluar jendela lagi, mengamati 3 orang yang telah menghabiskan puluhan tahun meremehkanku, kini bekerja di bawah wewenangku. Momen paling memuaskan, jawabku perlahan, adalah ketika aku akhirnya bisa mengajarkan kepada orang-orang tertentu nilai sebenarnya dari rasa hormat. Bukan rasa hormat yang lahir dari ketakutan atau kebutuhan, tetapi rasa hormat yang muncul ketika seseorang akhirnya mengerti bahwa mereka telah meremehkan sepenuhnya orang yang ada di hadapan mereka. Ketika aku selesai wawancara, aku bersandar di kursi eksekutifku dan tersenyum. Di luar hujan telah berhenti, dan seberkas sinar matahari menyinari nursery tempat keluarga baruku yang diperluas sedang belajar pelajaran yang seharusnya mereka pelajari puluhan tahun yang lalu. Kekuasaan, aku temukan, bukanlah tentang mempermalukan orang lain. Ini tentang mengajari mereka untuk menghargai apa yang tidak pernah mereka sadari mereka miliki. Dan setelah 6 bulan, aku akhirnya melihat tanda-tanda pertama bahwa murid-muridku yang paling sulit mulai memahami pelajaran itu.